Tapi netizen Indonesia tu memang luar biasa kemampuannya. Apalagi kalau perempuan, Samdul. Perempuan ni intelijensinya sangat luar biasa, melebihi CIA dan FBI. Bahkan aku dengar-dengar beda, diorang ni sampai dilaporkan ke hukum Amerika. Oh, kalau anak presiden pulang tak diperiksa bea cukai barang-barangnya, gitu kan. Terus bea cukai Indonesia memberi klarifikasi. Oh ya, nanti saya kirimkan orang. Straits Times. Jokowi's younger son disqualified from November election. Draws flag from US trip amid protests. Diduga jet pribadi berjenis ... tersebut dimiliki oleh Garena, anak usaha C Group, sehingga banyak netizen melakukan gerakan untuk melaporkan mereka ke New York Stock Exchange atau NYSE. Oh, kalau dekat Johor tu ada TMJ punya, Johor Harimau Malaya, paling kuat di Malaysia. Maka biaya sewa jet pribadi ni berkisar 3,39 miliar sampai 5,24 miliar. Kali 2 berarti, kerana bulak balik kan. Kan dia dah balik ke Solo. Berarti dah nak 11 miliar juga ni. Tapi ada lagi ni. Dia bilang ni, bapaknya udah main rapi dirusak sama bocahnya. Menurut saya, rakyat jelata ni kan, ini yang paling menarik. Kita nggak perlu Badan Intelijen Negara untuk ungkap kasus ini. Cukup badan intelijen netizen. Cukup Badan Intelijen Netizen aja, dia bilang. Karena mereka tuh aktif sosmed, jadi mereka nih jadi sorotan publik terus gitu. Betul. Kenapa pula nih boleh sampai gratifikasi? Inilah cerita dia. Ya, kembali lagi dengan kita di podcast Batang Ubi. Bedah yang asli dan bukan bedah yang asli. Dia lagi yang jadi narasumber ni. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Nama saya Samdul. Hari ini saya nak bertanya, dugaan gratifikasi Kaisang X C Group berbuntut panjang. Jadi Kaisang ni kalau di dunia nyatanya dia ni anak Presiden Indonesia, Joko Widodo. Anak keberapa? Menurut di dalam kisah nyatanya, Kaisang ni anak terakhir. Betul ke tidak? Betul. Jadi ni kan Kaisang ni kan menjadi sorotan publik ketika netizen Indonesia ni kemampuan dia macam FBI. Hebat dia. Melalui postingan isteri Kaisang, nama isteri Kaisang tu siapa Erina. Isteri Kaisang tu nama Erina. Jadi dia posting sayap pesawat. Dicari tahu, netizen Indonesia kan kepo kan. Dicari tahu pesawat model apa, diorang nak ke mana. Akhirnya terjabarkan, terkuak, terbongkar semuanya. Jadi hari itu kan mengawal keputusan MK, kan banyak mahasiswa, masyarakat umum demonstrasi ke gedung DPR di seluruh Indonesia. Nak Kaisang sama isteri dia ni Berangkat pula ke Amerika. Berangkat ke Amerika di hari pas orang-orang pada demonstrasi tu. Di hari orang masyarakat demonstrasi itu gara-gara postingan isteri Kaisang si Erina itu kan. Posting sayap pesawat, dicari tahulah diorang ni nak ke mana, pesawat apa. Tapi netizen Indonesia tu memang luar biasa kemampuannya. Apalagi kalau perempuan, Samdul. Perempuan ni intelijensinya sangat luar biasa, melebihi CIA dan FBI. Bahkan aku dengar-dengar beda, diorang ni sampai dilaporkan ke hukum Amerika. Hah? Apa pula boleh sampai ke Amerika ni hukumnya? Tunggu dulu. Yang aku tahu ni baru nak bahas sampai Kaisang tu pulang sama bini dia ke Solo, pakai pesawat jet itu kan, jet peribadi tu. Videonya pun di-review sama netizen. Terus netizen ni kepo gitu. Oh, kalau anak presiden pulang tak diperiksa bea cukai barang-barangnya, gitu kan. Terus bea cukai Indonesia memberi klarifikasi. Oh ya, nanti saya kirimkan orang. Terus netizen Indonesia gara-gara kejadian Kaisang ini berangkat ke luar negeri, sewa kapal jet pribadi, minta KPK usut dari mana sumber uang Kaisang itu menyewa pesawat pribadi yang mahal itu pergi ke Amerika. Sampai netizen Indonesia ni tahu gitu, roti yang dimakan bini Kaisang ni harga dia 400,000. Luar biasa kan? Luar biasa. Padahal tak ada tu tertulis dekat IMF. Jadi gara-gara Kaisang ni disorot media asing. Kau ada kan berita Singapura tu? Ada ni. Bedah ni kan sering banyak baca koran Singapura daripada koran Tanjung Pinang ni kan? Ini ada ni. Straits Times. Jokowi's younger son disqualified from November election. Draws flag from US trip amid protests. Diduga jet pribadi berjenis ... tersebut dimiliki oleh Garena, anak usaha C Group, sehingga banyak netizen melakukan gerakan untuk melaporkan mereka ke New York Stock Exchange atau NYSE atas dugaan gratifikasi. Kenapa pula ni boleh sampai gratifikasi? Inilah cerita dia. Jadi beda perusahaan Garena nih, itu tuh dia yang punya Free Fire, beda game Free Fire, kau tahu kan? Datu dia ini juga yang punya Shopee.
Makanya Shopee ini dipindahkan ke Solo. Ntar dia dari Jakarta. Bahkan Garena Free Fire nih salah satu sponsor Persis Solo. Persis Solo tuh apa benda beda? Persatuan Sepak Bola Indonesia Surakarta di kota Solo. Oh berarti Persis Solo ni milik si Kaisang anak Jokowi itulah. Iya betul. Oh kalau dekat Johor tu ada TMJ punya Johor Harimau Malaya paling kuat di Malaysia. Tengku Mahkota Johor punya tapi. Berarti kat Solo tu Kaisang punya lah. Kaisang punya. Persis Solo. Betul. Sponsor dia Free Free Fire. Fire. Free Fire tu. Oh. Tapi tak hanya Free Fire juga sponsornya nih. Ada juga Aladin, Sania. Sania tuh yang minyak goreng makan. tuh. Ada juga beras dia beda. Atau jangan-jangan Sania ini punya Kaisang juga tak? Apa iya? Nah netizen Indonesia itu menduga kalau Kaisang ni salah satu owner dari perusahaan-perusahaan besar dari Singapura tersebut. Tapi kan masih dugaan. Kita pun tak tahu kan. Tapi netizen Indonesia tu mencurigai kalau Shopee punya kantor di Solo Paragon Mall sejak tahun 2021. Solo lagi kan. Kaisang kan di Solo. Terus Shopee juga membuat Java in Paris di mana produk UMKM Solo dibawa dalam pameran di Paris tahun 2022. Terus Kaisang dan Erina pernah jadi talent konten Shopee pada tahun 2023. Atas semua ini, netizen dan media asing menduga terdapat gratifikasi pada Kaisang dan Erina. Atas kejadian itulah makanya netizen-netizen ini melaporkan Kaisang dan si grup ke New York Stock Exchange NYSE. Terus ada gerakan melaporkan nih kan, si netizen ini melaporkan si Kaisang dan istrinya dan bahkan si grupnya sekali itu ke NYSE. Gerakan ini nih viral dekat Twitter atau X tanggal 27 bulan Agustus 2024 kemarin. Si grup yang berbasis di Amerika Serikat terdaftar di NYSE harus mematuhi Foreign Corruption Practice Act, intinya undang-undang anti korupsi di Amerika. Dan si grup ini pun belum ada tanggapan terkait isu ini. Jika dugaan ini benar, si grup boleh terancam denda hingga 150 miliar per pelanggaran, penyerahan keuntungan hingga pencabutan izin. Berarti izin untuk berusaha dia tuh lah Agaknya lah beda. Atau mungkin jadi dialihkan ke pemilik saham yang terbesar. Itulah. Aku pun tak tahu juga karena bukan saham aku kat situ. Jadi dari kejadian itu semua, akhirnya Kaisang dimintain KPK untuk klarifikasi. Jadi diminta klarifikasi untuk ditanyai. Jadi dia ni dapat sumber dana untuk menyewa jet pribadi itu dari mana? Tak hanya jet pribadi tas-tas branded yang dibeli sama Erina tu pun kan lewat-lewat aja dengan cukai. Diminta klarifikasi juga. Berdasarkan Paramount Business Jet, rata-rata biaya untuk menyewa pesawat ini berkisar antara 11.000 US dollar sampai 17.000 US dollar, 170 juta sampai 260 juta per jam. Dengan estimasi waktu penerbangan Jakarta New York bisa lebih dari 20 jam tanpa transit. Maka biaya sewa jet pribadi ini berkisar 3,39 miliar sampai 5,24 miliar. Kali 2 berarti karena bolak-balik kan. Kan dia dah balik ke Solo. Berarti dah nak 11 miliar juga nih. Video pas Kaisang balik ni viral lagi di sosial media. Netizen marah lagi. Netizen bilang Kaisang balik pakai jet pribadi, kenapa barang-barangnya tak diperiksa sama bea cukai? Ya betul. Kadang-kadang dia belanja pastikan kat sana, tak mungkin tak belanja. Banyak netizen tu komentar, semoga ini jalan untuk membongkar kasus nepotisme yang sudah nggak lucu sama sekali, kata dia. Isteri pejabat negeri ini sangat berjasa membantu melaporkan suaminya atas dugaan korupsi. Itu berarti gara-gara foto postingan Bu Erina tu. Ini kata netizen kalau sudah berhubungan dengan hukum Singapura dan Amerika, jangan berharap sampai lolos. Macam filem Dono nih, yang baju merah jangan sampai lolos. Hai adik berjilbab ungu. Tak lucu Gila, semuanya bermula dari foto jendela pesawat. Terus ada yang komen lagi, butterfly effect kah? Terus ada juga netizen komen, Shopee tarik mundur ke belakang, apakah ada kaitannya dengan ditutupnya TikTok Shop? Tapi kan dah masuk dengan Tokopedia. Dia udah bergabung nih. TikTok Shop sama Tokopedia Shop nih udah menjadi merger. Mungkin dia ada masalah juga. Bisa jadi. Tapi ada lagi nih. Dia bilang nih, bapaknya udah main rapi dirusak sama bocahnya. Menurut saya rakyat jelata ni kan, ini yang paling menarik. Kita nggak perlu badan intelijen negara untuk ungkap kasus ini. Cukup badan intelijen netizen. Cukup badan intelijen netizen aja, dia bilang. Tapi emang ya, semua tu gara-gara netizen. Akhirnya semua terurai, terbongkar. Jago netizen Indonesia. Lebih-lebih kan, apalagi kalau perempuan nih, Samdul. Kalau perempuan nih lebih-lebih dari CIA. Dia boleh nengok satelit dari ujung dunia nih. Komentar netizen lagi nih beda. Yakin si putra mahkota ini akan
terjerat hukum? Gak yakin saya. Bisa aja lah kalau misalnya netizen Indonesia tiba-tiba bikin petisi. Bisa aja. Kaisang ni kan ketua umum partai PSI. Partai Solidaritas Indonesia kan. Ni ada netizen juga bagus nih komentarnya. Terima kasih untuk netizen yang melebihi kapasitas FBI. Kalian memang keren gitu. Netizen goes to US. Ni ada juga komentar nih. Istri pamer adalah maut. Kenapa banyak perempuan yang susah kali menahan pamer? Flexing itu sangat sulit ditahan memang. Ini ada yang komen lagi, perasaan dulu Pak AHY nggak gini-gini amat, padahal Pak SBY 10 tahun juga berkuasa. Jadi mungkin karena Kaisang dan adik-beradik ini kan suka flexing-flexing. Kalau misalnya Pak SBY kan nggak sama anak-anaknya. Tapi kan sebenarnya salah Bu Erinanya, bukan salah bukan salah Kaisang. Enggak, jadi karena mereka tuh aktif sosmed, jadi mereka nih jadi sorotan publik terus gitu. Tapi kalian tahu tak usaha-usaha Kaisang yang pernah dibuka dan yang dah ditutup? Ada. Kat Tanjung Pinang ni pun ada. Sang Pisang tak ada lagi, Cik. tak ada lagi. Dulu dia kat Batu Hitam. Bukan Batu Hitam, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta, sorry. Dekat Cak Kui. Kaisang ni pernah juga buka ternak kopi nama dia. Dia buat game tu kan dekat sosmed. Hadiahnya mobil 1 biji. Yang menang orang Tanjung Pinang. Siapa beda? Aku tak tahu pula siapa nama dia. Mobilnya mobil Toyota baru lagi. Hadiah dari ternak kopi itulah. Tapi yang aku dengar-dengar pun Kaisang ni salah satu investor terbesar dari Rans Entertainment. Rans Entertainment ni dia yang punya Raffi Ahmad. Jadi Kaisang ni salah satu donatur atau investor terbesar. Jadi pesan moral dari pembahasan kita kali ini adalah flexing adalah kunci. Maut. Flexing adalah maut. Bukan ipar adalah maut. Nah, kalau untuk Kaisang dah diganti. Flexing adalah maut. Tapi kan aku udah pernah bahas juga dekat Reels aku, Cek. Apa? Aku bilang kalau flexing ini sebenarnya bisa membuat kerugian besar untuk dirinya sendiri. Memang iya. Coba kalau misalnya kau posting barang branded terus setiap hari, terus kawan-kawan kau ni yang merasa dia ni dekat kali dengan kau, terus langsung dia bilang gini, dia dah kaya sekarang, bolehlah aku pinjam duit. Macam engkau juga beda. Engkau ni kan suka flexing pucuk ubi. Mentang-mentang lah pucuk ubi engkau banyak kat rumah. Tak adalah, cuma sebatang ni je. Ni. Tengok ni. Nampak tak? Jadi yang berpokok-pokok engkau biasa tu bawa dari mana? Ya, aku cabut kat jalan. Okey, makasih terhadap dua orang ini. Jumpa lagi di episod selanjutnya. Okey, kita jumpa lagi dekat episod selanjutnya. Terima kasih buat korang yang dah nonton. Kalau misalnya korang ada opini lain atau informasi lebih tentang kasus ni, perkembangan kasus ni, boleh korang komen dekat bawah. Bye-bye. Assalamualaikum.